Sobat Literasi, kenalin nama aku Hermila. Kali ini aku akan ajak kalian untuk berpetualang sedikit. Nah, aku akan membahas tentang literasi. Ya berarti ada hubungannya dengan membaca, entah itu dari buku fisik atau dari file-file dokumen lainnya. Aku punya buku kebanggaan aku ya, pokoknya kayak mungkin kalau teman-temanku nanya, rekomendasiin dong buku yang bagus, aku akan rekomendasiin salah satunya ini. Karena buku ini tuh aku selalu baca kalau aku lagi down, cocok banget untuk membaca ini. Kalau aku lagi imanku sedang turun-turunnya, juga cocok banget buat baca buku ini. Apalagi kalau misalkan lagi berada di posisi insecure, berada di sekitar orang-orang, merasa gak pantas berteman sama siapapun, merasa gak pantas untuk diperlakukan baik, aku baca buku ini. Dan ini adalah penulis favorit aku. Dan ini dia bukunya, Terelia. Nah, ini adalah novel dari Terelia yang berjudul Janji. Janji. Kira-kira ini tuh berisi tentang apa sih? Apakah janji seorang laki-laki menikahi seorang perempuan? Apakah janji seorang ayah kepada anaknya? Apakah janji-janji manis yang sering kamu dengar? Atau tidak? Ini menurut aku janji yang benar-benar janji banget. Janjinya tuh ngejanji banget. Oke. Langsung aja nggak sih kita bahas buku ini? Check it out. Nah, teman-teman, jadi di dalam buku ini, di halaman awal-awal, menceritakan tentang kehidupan di sebuah pondok pesantren. Nah, di mana di dalam pondok ini pasti ada seorang atau 2 orang atau 3 orang biang kerok. Nah, di sini diceritakan 3 sejoli yang suka banget nyari ribut, nyari masalah, bikin onar. Dan yang mana kalau mereka sudah melakukan kenakalan-kenakalan itu, mereka senangnya bukan main. Mereka kayak ngerasa puas banget udah melakukan hal ini, kayak itu tuh adalah penghargaan mereka. Jadi kita kenalan dulu sama tokoh ini ya. Tokoh yang pertama itu ada Hasan, ada Baso, dan ada Kak Harudin. Nah, jadi mereka sering banget bikin kenakalan-kenakalan di pondoknya. Bayangin, mereka bolos pondok, mereka bolos kemana, yang penting mereka bolos dari pondok pesantren. Mereka nyembunyiin barang-barang pribadi milik teman-temannya. Mereka jahilin guru-gurunya, ustadz-ustadznya mereka jahilin. Terus lebih parahnya lagi, pernah 2 hari seisi pondok pesantren gak mandi. Karena apa? Karena mereka bertiga. Bayangin guys, 2 hari gak mandi karena ulah 3 orang ini. Pokoknya kalau di list itu banyak banget, kayaknya ini deh, kalau di anuin kertas kayaknya segini deh. Jadi itu tadi beberapa kenakalan 3 sejoli ini. Nah, tapi pada suatu hari mereka melakukan satu kenakalan yang mana ini dianggap sangat serius karena kenakalannya ini udah kayak hampir bikin malu pondok pesantren. Jadi itu sangat lumayan fatal nggak sih teman-teman? Sampai pada akhirnya setelah kejadian itu, kenakalan mereka yang sudah puncaknya nakal, mereka dipanggil menghadap Buya. Buya itu maksudnya ayah. Jadi karena mereka anak pondok, jadi mereka manggilnya Buya. Terus oleh Buya disidang lah mereka bertiga ini. Pokoknya disidang, tapi umumnya pemikiran kita, ekspektasi kita kalau di sidang mereka bakal dimarahin, dihukum, tapi ternyata mereka enggak dihukum sama sekali. Dengan kenakalan-kenakalan 3 sejoli ini, bikin Buya flashback nih teman-teman. Kayak mengingatkan pada seseorang yang ada di masa lalu. Iya, karena 40 tahun yang lalu, ada satu orang yang nakal banget. Nakalnya lebih dari 3 sejoli ini. Jadi kayak nakalnya bener-bener gitu loh, kayak gitu, sampai semua guru tuh angkat tangan. Kayak udah, ini udah nggak bisa lagi kita atasin. Udah kita semua nyerah. Dan puncak dari kenakalan seseorang ini yaitu ketika dia membakar pondok pesantren. Dan di mana dia dalam keadaan mabuk, teman-teman. Nah, pada hari itu juga dia langsung diberhentikan dari pondok, langsung dikeluarkan. Dan seseorang yang konon katanya nakalnya tuh nakal banget, kita kasih tahu namanya adalah Bahar.
Jadi namanya Bahar. Dia terkenal nakalnya lah zaman dulu tuh. Nah, jadi karena kejadian itu udah bener-bener fatal banget ya teman-teman, soalnya udah bakar pondok. Dan dikabarkan juga dia sampai membunuh temannya. Tapi siapa sangka dengan mengeluarkan Bahar dari pondok pesantren itu adalah awal dari penyesalan ayahnya Buya. Setelah kejadian itu, 3 hari berturut-turut, ayahnya Buya selalu dimimpiin dengan mimpi yang misterius. Nggak misterius sih, cuman ya itu, mimpinya tuh kayak bukan mimpi biasa. Kayak ini tuh kayaknya ada sesuatu deh, ini tuh harus diselesaikan. Pokoknya setelah 3 hari berturut-turut itu, beliau pergi mencari Bahar ke sana kemari. Nggak ketemu. Nyari ke mana? Mencari ke stasiun nggak ada, nyari ke sini nggak ada, ke sana nggak ada, ke rumah neneknya pun nggak ada. Pas di rumah neneknya, beliau cuma bisa minta maaf di kaki neneknya. Jadi kayak neneknya berpikir, kok seorang ulama masyhur bisa-bisanya sujud di kaki aku gara-gara bocil belasan tahun. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Beliau juga nggak pernah nyerah buat nyari si Bahar ini sampai beliau sakit dan menutup matanya untuk selamanya. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sudah berpesan pada Buya untuk mencarikan kemana sih keberadaannya Bahar. Nah, otomatis itu adalah amanat yang harus dijalankan oleh Buya, bukan? Tapi 5 tahun terakhir Buya mencoba mencari Bahar kemana-mana, ke stasiun, pokoknya ke semua tempat yang mungkin berpotensi akan bertemu Bahar, tetap nihil. Tidak menemukan apapun, tidak menemukan informasi sedikit pun tentang Bahar. Buya juga tidak mau melakukan kesalahan sama seperti ayahnya. Buya tidak mau mengeluarkan 3 sejoli ini hanya karena anak-anak ini nakal. Ya, pada akhirnya 3 sejoli inilah yang diberikan amanat untuk mencari keberadaannya Bahar hari itu juga. Nah, mereka diberikan amplop warna coklat yang berisi uang. Itu uang mereka untuk hidup di luar, maksudnya selama mencari Bahar, mereka diberikan uang makan, uang untuk menginap di penginapan, dan lain-lain. Intinya mereka mencari Bahar dari tempat ke tempat dan dari orang ke orang. Mereka semua dengan orang yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, dengan pandangan yang jelas berbeda, menceritakan bagaimana sih sosok Bahar di mata mereka. Dari sekian banyaknya manusia yang menceritakan bagaimana seorang Bahar, bagaimana Bahar tinggal, bagaimana Bahar bertahan hidup, perlahan-lahan membuat aku dan 3 sejoli ini kayak kagum. Kagum yang benar-benar wow. Masya Allah, tabarakallah banget. Bahar kayak good boy. Mungkin di mata orang dia adalah bad boy. Tapi ketika kita tahu bagaimana dia sebenarnya, kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Benar. Aku sama 3 sejoli ini dibuat kagum, dibuat tertegun, dibuat kaget, dan gak nyangka speechless lah sama si Bahar ini. Dan dari Bahar kita belajar banyak banget hal-hal yang luar biasa tentunya. Mungkin di mata orang-orang Bahar adalah seorang pemabuk, orang yang suka berkelahi, orang yang suka mencari onar. Tapi di samping itu dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dia juga tahu bagaimana cara bersikap kepada orang tua, bagaimana cara menghormati sesama, caranya memanusiakan manusia, caranya berbuat jujur, walaupun keadaannya akan pahit, tapi dia mengutamakan kejujuran. Dan yang gak kalah penting lagi, dia selalu sedekah, 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 dan sedekah tanpa tunggu kaya. Dia selalu mencari pulihan-pulihan gimana caranya dosa-dosa yang terdahulu itu bisa kalah dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang dia tanam.
entah amalan-amalan yang dia lakukan kepada orang lain maupun ke dirinya sendiri. Kira-kira tiga sejoli ini bisa nggak ya ketemu sama Bahar? Kira-kira apa sih yang bikin ayahnya Buya pengen banget ketemu sama Bahar sampai semengusahakan itu? Mungkin kalau kalian udah baca buku ini, kalian pasti tahu ya. Buat kalian yang belum baca buku ini, aku bilang harus banget sih kalian baca ini. Karena ini tuh bener-bener buku yang bisa nampar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini bisa bener-bener bikin kalian tertampar setertampar-tamparnya. Oke, di sini aku menambahkan sedikit pesan aku buat aku juga khususnya dan umumnya kepada kalian semua, manfaatkan 5 sebelum 5mu. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, manfaatkan kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Jadi, di dalam buku ini, di dalam buku setebal ini, segini, banyak banget plot twist yang gak pernah aku duga sebelumnya. Banyak banget yang bisa aku contoh dan aku terapkan di kehidupanku sendiri, dalam kehidupan aku sehari-hari. Dari Bahar aku belajar banyak banget. Salah satunya adalah jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah tiangnya agama dan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap ketika kita di akhirat nanti. Terus yang kedua, gak perlu menunggu kaya untuk sedekah. Apa yang kita punya, selagi kita bisa berbagi, ya udah kita berbagi. Di sini juga kita tahu latar belakangnya Bahar, dia memang nakal, dia memang pemabuk, dia memang mungkin orang-orang bilang dia pendosa. Tapi orang yang pemabuk tidak selamanya akan menjadi orang yang pemabuk. Dan orang yang pendosa bukan berarti dia tidak boleh untuk melakukan amalan-amalan baik. Jadi selama kita masih hidup, pintu taubat itu masih terbuka lebar, teman-teman. Intinya, buat kamu yang selalu nyalahin diri kamu sendiri karena kesalahan di masa lalu, karena perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kamu lakukan, gak ada salahnya untuk kita menjadi yang terbaik di versi diri kita yang sekarang. Gak ada salahnya untuk kita belajar menjadi yang terbaik. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, dan patut disematkan di dalam otak kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semuanya memiliki masalahnya masing-masing, memiliki kekurangan masing-masing. Jadi jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, cukup dijadikan pelajaran dan jangan sampai diulangi lagi. Semua itu terjadi karena kehendaknya Allah dan kita kembalikan semua kepada Allah. Dan yap, itu tadi yang bisa aku kasih tahu ke kalian rangkuman dari buku ini, dari novel Janji yang ditulis dari Terelie. Kalau kalian mau tahu lengkapnya gimana, kalau kalian mau tahu akhirnya bagaimana, apakah tiga sejoli ini bertemu dengan Bahar, apakah Bahar bisa menjelaskan arti dari mimpi itu, kalian beli nih sekarang juga. Kalian beli, jangan bajakan ya. Beli di Gramedia ada, beli di TikTok Shop juga ada. Sekarang tuh serba online, jadi ada tuh Gramedia di TikTok, di Shopee, atau di toko resminya yang udah tercantum di IG Terelie. Nih buat teman-teman yang mau ngasih masukan, mau ngasih saran, atau minta aku buat ngerangkum buku apa, kalian boleh DM aku. Kalau aku bisa, akan aku kabulkan permintaan kalian. Kalau aku nggak bisa, aku akan mencobanya dan mengusahakannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dah.